selamanya. Ramadan, Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Bapak, Ibu, para guru Sekolah Alam Indonesia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada siang, sore, menjelang petang hari ini kita diberi nikmat oleh Allah sehingga bisa berkumpul, bersilaturahmi, bertatap muka, dan juga bisa menuntut ilmu agama sebagai bentuk pengguguran kewajiban dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan juga para sahabatnya, dengan harapan dan doa mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu, guru yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya baru beberapa hari dihubungi untuk mengisi ini sebutnya pengajian apa-apa. Ini guru laki, ini guru perempuan. Ini semuanya guru. Ini kenapa guru laki di pinggir kanan, pinggir kiri? Kenapa nggak ada yang di tengah? Saya nggak enak langsung ada ke perempuan tuh, hawanya gimana? Di mana-mana pengajian selalu perempuan yang paling banyak. Saya heran tuh. Di mana-mana perempuan paling banyak. Maka ibu-ibu paling banyak punya seragam ngaji di mana-mana. Tapi ini sekolah alam ada seragamnya apa enggak? Para jemaah sekalian, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bulan Ramadan tinggal menghitung hari lagi. Sekitar berapa hari? 6 atau 5 hari lagi insya Allah kita akan masuk bulan Ramadan. Dulu Nabi pernah bilang, idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfuth wa la yafsuq. Kata Nabi, ini hadis semua kita hafal nih. Ya, guru semua sini hafal nih. Idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfuth wa la yafsuq. Kalau nanti kamu lagi puasa, kata Nabi, fala yarfuth, jangan ngomong yang kotor, fala yafsuq, jangan ngomong keji. Beberapa ulama mengatakan salah satu bentuk kekejian dalam berbicara memperpanjang debat dalam agama. Salah satu bentuk kekejian dalam berbicara memperpanjang debat dalam masalah agama yang sejatinya nggak perlu diperdebatkan. Maka Ramadan nanti banyak sekali potensi untuk kita meributkan sebuah ibadah. Ramadan nanti kita banyak sekali potensi untuk kita bisa memperdebatkan ibadah yang kita laksanakan. Apalagi Indonesia. Ini Indonesia nih, kalau ribut kan suka bener gitu. Kalau cekcok sama saudara demen banget. Tukang kompor paling laku di Indonesia. Lucunya orang Indonesia juga demen dikompori. Minta Ramadan biar gak sia-sia puasa, kata Nabi, jangan ngomong kotor, jangan ngomong keji, jangan terlalu panjang berdebat soal agama. Nanti depan kita banyak masalah yang akan kita ributkan Ramadan. Kalau nggak disiapin dari sekarang ilmunya, ntar kita ke bawah. Biar nggak kaget, biar nggak banyak debat, pelajari dari sekarang. Nanti awal Ramadan ketemu yang namanya awal penentuan awal Ramadan. Ngikut siapa? Pemerintah apa ormas? Ribut lagi. Masuk Ramadan pertama ribut. Apa? Terawihnya 20 apa 8.
Habis itu ribut lagi, nawaitu shauma ghadin, siapa yang ngajarin? Gak ada hadisnya. Besok buka puasa ribut lagi, Allahumma lakasum. Itu hadisnya lemah mas, gak boleh dipakai. Ribut lagi. Ntar tengah Ramadan tuh ribut lagi. Ini witir pakai kunut apa enggak? Apa? Enggak lama nuzulul Quran ribut lagi. Nuzulul Quran nggak boleh dirayain mati. Kalau nggak disiapin dari sekarang, kita jatuh ke lembah perdebatan yang tidak penting. Ini sholat taraweh, puasa, sudah ada sekian ratus tahun lalu, nggak perlu didebatin lagi. Ujung-ujungnya cuma itu juga. Saya sering nyontohin orang ributin taraweh, ributin puasa itu sama aja orang Bandung sama orang Garut ribut. Soal apa? Itu nagrek tanjakan atau turunan. Nagrek itu tanjakan atau turunan. Oh kata, oh demi Allah itu nagrek tanjakan. Orang Garut beda lagi kan. Oh bodoh nih orang. Bodoh. Nagrek itu turunan mas. Coba mas datang ke sini. Kata orang Bandung, ya mas coba datang ke Bandung. Mau ditarik kemana nggak ada urusan, nggak ada beres-beres. Jadi para bapak ibu sekalian, sebagai guru, mudah-mudahan kita bisa menularkan semangat Ramadan kepada anak-anak murid kita. Jadi Ramadan ini spesial karena ada puasanya. Dan puasa, kata sebagian ulama, bahkan semua ulama mengatakan puasa itu Ramadan ibarat orang sekolah. Ibarat orang sekolah, ada pelajarannya, ada wisudanya. Wisudanya ntar Idul Fitri. Pelajarannya ada. Buat apa? Buat nanti kita bawa di luar Ramadan. Ibarat orang kuliah kedokteran, itu kan sukses jadi alumni kedokteran. Kalau lulus alumni kedokteran jadi dokter, jadi penyuluh kesehatan, bantu puskes, bantu klinik sebagai. Orang dibilang sukses jadi alumni kuliah bahasa Inggris, kalau lulus jadi ngajar bahasa Inggris, jadi dosen, jadi penerjemah, jadi guru buat bahasa Inggris dan semacam. Kenapa dibilang sukses? Ilmu yang dulu dipelajari ketika kuliah diamalin, itu kan sukses namanya. Nah, yang namanya sukses mesti tahu apa yang dia pelajari. Maka nanti Ramadan, biar sukses lulus Ramadan, biar nggak kayak tahun-tahun sebelumnya, nggak penyakit orang kita, orang sekolah alam enggak, orang situ tuh, orang jalan kafe satu agak kesenian dikit. Penyakitnya masuk Ramadan begitu, keluar Ramadan juga begitu, nggak ada pengaruhnya. Kenapa? Nggak tahu dulu di Ramadan belajar apa. Dulu di Ramadan nggak tahu belajar apa. Maka sebelum masuk Ramadan, kayak orang matrikulasi, pelajari mau belajar apa sih nanti di Ramadan, biar masuk Ramadan belajarnya benar, keluar ilmunya diamalin. Apa yang Allah berikan dalam Ramadan ini sebagai bentuk pelajaran buat kita? Pertama, Allah ngajarin kita jadi orang ikhlas dengan berpuasa. Ikhlas bagaimana? Jadi kata Nabi Muhammad SAW, beliau meriwayatkan hadis qudsi, apa kata Allah? Inna amal ibni Adam yudha'af ila asyri amthaliha aw ila sab'i mi'ah. Anak Adam itu manusia, amal ibadahnya itu digandakan 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Ini semua apa? Kemudian Allah meneruskan illa sauma, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi'u bihi. Kata Allah, puasa itu untukku, aku yang langsung nanggung pahalanya. Jadi puasa tidak ada sugesti. Puasa ibadah yang pahalanya Allah tutupin, nggak dikasih tahu, nggak diinfokan. Berapa bakal kita dapat waktu puasa? Nggak ada. Nggak ada. Allah nggak nulis itu. Allah nggak ngasih tahu, ditutupin pahalanya tergantung Allah mau. Ini kan kita sekolah ngajar itu kan ada gajinya. Sebulan dapat sekian juta. Transportasinya sekian juta. Komunikasinya internet sekian juta gitu ya. Kemudian apalagi makan minum sekian juta, dijumlahin jadi berapa juta.
kerja sebulan dikasih tahu gajinya bakal dapat 10 juta, bakal dapat 15 juta. Kalau kayak gitu kan kerja enak gak kerja kayak gitu? Gajinya jelas, akhir bulan pasti dapat. Tapi gimana kalau bapak ibu semua disuruh kerja sama orang tapi gajinya ntar gampang, akhir bulan gue yang nanggung? Bagaimana tuh kerja kayak gitu? Itu kan bisa males-malesan atau bisa ogah-ogahan. Kayak mandor nyuruh ente kerja sama aneh bangunin rumah, akhir bulan gaji 6 juta. Enak kayak gitu, tahu gajinya berapa, bisa kong kali kong. Ada mandor kerja, yang nggak ada mandor kan bisa kendor, nggak mesti kerja dapat gaji 6 juta, sudah pasti dapat gaji 6 juta. Tapi kalau kata mandor ente kerja sama aneh ya, ntar akhir bulan gaji urusan aneh lah, nggak usah bingung gitu. Itu kan orang jadi bingung tuh. Dikata nggak usah bingung kan jadi bingung. Gue kerja ngapain gak ada gajinya. Tapi itu ngajarin nggak bahwa puasa tidak ada sugesti, bahwa ini mengandalkan keimanan, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kalau yakin sama tuh mandor orang baik, kita kerja bener. Gue meyakin sama tuh mandor orangnya baik, sejarahnya juga nggak pernah nipu orang. Nggak pernah nipu orang, pasti kalau gue kerja sama dia dapat untung lah. Begitu puasa nggak ngajarin nggak ngasih tahu dapat berapa kita pahalanya, tapi kata Allah awa ana ajzi'u bihi, aku yang langsung nanggung pahalanya. Ini kan kalau ngomong puasa lagi pada orang puasa enak nih. Lagi pada puasa kan ya? Puasa ini puasa Senin. Saya nggak puasa. Soalnya udah lewat 15 Sya'ban. Udah lewat 16 Sya'ban saya gak puasa. Karena begitu disebutkan dalam kitab-kitab ulang. Tapi gak apa-apa puasa. Gak apa-apa. Itu kan kata mazhab Imam Syafi'i doang. Kalau udah setengah Sya'ban gak boleh puasa sampai Ramadan. Kata mazhab Imam Syafi'i doang. Yang lain mah boleh. Kata mazhab Imam Ahmad bin Hanbal boleh. Gak apa-apa sampai 2 hari sebelum Ramadan silahkan. Tapi kalau saya emang enggak. Saya memang kagak rajin puasa. Udah lewat 15 Sya'ban ya udah puasa aja. Allah ngajarin kita supaya jadi orang ikhlas. Puasa nggak usah ngarep apa-apa, Allah yang nanggung pahalanya. Yakin nggak kalau Allah tuh baik? Yakin nggak bahwa Allah tuh maha bijaksana? Yakin nggak bahwa Allah tuh akan mengganjar sesuai dengan pekerjaan yang kita lakukan? Jadi nggak perlu bingung, nggak perlu ragu. Puasa jadi ibarat kalau kata kasarnya gitu, lu puasa aja, pahala urusan gua. Yakin nggak kalau gua orang baik? Kan gitu bahasa kasarnya kalau pakai bahasa kita gitu. Kalau pakai bahasa orang Ciganjur, puasa aja. Maksudnya nih puasa, prinsip puasa tidak ada sugesti, pahala kita bawa di ibadah yang lain. Sholat ya sholat, nggak usah ngarepin apa-apa. Allah maha baik, Allah maha bijaksana. Puasa ya puasa, baca Quran ya baca Quran, gak usah ngarep apa-apa. Jangan jadi manusia yang punya selera rendahan. Tahu selera rendahan? Seleranya cuman buat pujian manusia. Apa kata orang, biar dilihat orang, tuh selera rendah. Dulu Nabi Muhammad pernah bilang, asqalus sholati 'alal munafiqin sholatul isya wa sholatus subh. Sholat yang paling berat buat orang munafik itu sholat subuh dan isya. Kata Sayyid Muhammad Sayyid Alawi, bapaknya itu punya kitab Ibanatul Ahkam, beliau mengatakan orang munafik mah bukan sholat isya sama sholat subuh. 5 waktu sholat emang gak suka orang munafik. Tapi kalau isya sama subuh makin berat buat orang munafik. Kenapa? Gelap, gak kelihatan orang. Defaultnya orang munafik ibadah biar kelihatan orang, nampakin iman depan orang banyak, balik badan lain cerita. Tuh munafik. Maka pas datang waktu sholat isya, sholat subuh, ngapain ke masjid? Kiri kanan gelap, di masjid nggak ada lampu. Datang nggak datang kelihatan orang nggak? Nggak ngaruh. Kenapa? Karena di masjid nggak tahu bakal dipuji sama siapa, nggak jelas juga bakal siapa yang lihat. Ngapain datang ke masjid? Itu munafik. Jadi beratnya bukan gara-gara sholat isya, sholat subuhnya, bukan. Tapi karena orang munafik pengen dapat pujian, selera rendahan. Datang sholat isya, sholat subuh, ngapain? Gak kelihatan orang, datang gak datang sama aja.
Maka orang munafik ogah sholat isya, sholat subuh. Kenapa? Nggak kelihatan sama orang. Gitu kita. Jadi kalau sekarang nggak cuma sholat isya yang perang, bisa kebalik tuh. Sholat isya justru enteng banget gitu. Oh, lampu terang, kiri kanan jalanan ada HP, ya kan? Bisa kita upload tuh macam-macam. Lagi sholat, cetrek. Lagi wudhu dicetrek. Jangan macam-macam dah. Tuh media pamer kan zaman sekarang kan macam-macam. Soal jangan nuduh orang. Saya mah nggak nuduh. Cuman mas setan kan halus banget. Setan lo pinter bang. Setan pinter. Dia datang ke setiap orang dengan bendera yang beda-beda, dengan godaan yang beda-beda. Ahli ibadah ya gitu, godaannya. Riya, pengen dipuji orang, pengen dilihat orang, sum'ah gitu. Ya jangan ibadah yang baru kita laksanain, ibadah yang udah sekian tahun lewat, setan bisa tuh ngingetin. Datang dia ke masjid lagi, oh ini masjid yang dulu gua sumbang ya. Ini dulu gua beli tiangnya nih 2 juta nih dulu. Ini masjid dulu kalau nggak ada gua nggak jadi tiangnya nih. Udah sekian tahun lewat diingetin tuh sama iblis. Iblis mah pinter, segala celah bisa dimasukin sama iblis. Maka hati-hati, salah satu resepnya yaitu ikhlas. Yakin kita ini ibadah buat Allah yang maha baik, Allah maha bijaksana. Maka nggak mungkin Allah nyanyain amal hambanya. Ngajarin kita supaya jadi orang ikhlas. Ya, jadi orang ikhlas. Kalau kata siapa itu, Kiai Haji Zainuddin MZ, ikhlas tuh kayak gimana sih? Beliau kata ikhlas tuh kayak buang air gitu. Iya, kayak orang buang air nih. Bapak ibu kan kalau pagi buang air kan nggak dilihat-lihat tuh bagaimana bentuknya. Udah keluar kan, udah keluar aja tuh. Nggak diliatin kan, nggak diarpin balik juga kan. Padahal malam tuh makan yang enak. Malam makan orang kaya. Satenya yang sekian ratus ribu, dagingnya juga daging impor. Buahnya juga buah orang kaya. Ada buah anggur, ada buah naga, pisangnya yang mulus. Ini orang kaya pisangnya beda. Kalau kita kan pisang kuning, cuma ada bintik-bintik hitam ya bro. Orang kaya memulus kuning itu makannya enak, minumnya sirup manis, mahal. Besok pagi keluar, ya dilihat-lihat tuh, jangan sate perut, jangan sate perut. Kan nggak begitu. Ikhlas, jadi ikhlas itu kan kalau bahasa Arabnya dikata kholasok. Kholas itu kan artinya udah selesai. Ya kalau udah ibadah udah selesai, nggak usah ngarep apa-apa lagi. Yakin bahwa Allah Subhanahu Wa Taala maha baik. Maka di ujung Ramadan Nabi sering ngomong. Di ujung Ramadan Nabi sering ngomong, sering nyindir kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'i wal 'atas. Berapa banyak orang yang puasa tapi nggak dapat apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Mungkin dulu puasa nggak apa-apa. Kalau doa mah boleh, silahkan doa. Cuman ya itu ya. Jadi ibadah ikhlas. Maka beberapa ulama tuh urusan nazar tuh memang dimakruhkan. Beberapa ulama urusan nazar dimakruhkan. Kenapa nazar makruh? Keluar dari defaultnya muslim yang benar, keluar dari muslim sejati. Defaultnya muslim iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, nyembah dulu baru minta. Itu muslim. Kan kalau nazar kan beda, dia minta dulu, kecapean baru ibadah. Nggak kecapean udah nggak ibadah tuh orang nazar. Maka beberapa ulama memakruhkan. Nggak ada nilai ikhlasnya, nggak ada nilai yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuman kalau mau nazar ya boleh. Ini saya ingetin, nazar kadang-kadang orang pada keliru. Nazar tuh nggak boleh sama sesuatu yang mubah. Objek nazar harus ibadah, nggak bisa sesuatu yang mubah. Ntar kalau anak saya lulus, saya mau botakin rambut. Itu botakin rambut, nazar kecapean nazarnya, dibotakin nggak dibotakin, pahala nggak dapat, dosa nggak ada. Bukan nazar. Nazar tuh mesti ibadah. Dan yang namanya ibadah, ibadahnya nggak boleh yang wajib. Nazar ibadah, tapi nggak boleh ibadah yang wajib. Ntar nih kalau proposal saya tembus, lolos, di ACC sama bos, saya mau sholat asar. Itu sholat asar wajib, dinazarin nggak dinazarin ya memang wajib. Iya kan? Ntar nih kalau orang tua saya sembuh, saya punya nazar orang tua saya sembuh, saya mau pakai kerudung. Pakai kerudung wajib mbak, nggak usah dinazarin. Emangnya wajib. Saya ada orang datang ke saya, Ustaz, saya dulu waktu SMA punya niat banget mau masuk UI.
Terus saya nazar, pokoknya kalau saya masuk UI, habis masuk UI saya nggak mau nyontek lagi. Gitu. Mas, nggak nyontek itu kewajiban mahasiswa. Yang namanya kewajiban nggak bisa dijadiin nazar. Jadi itu puasa ngajarin kita ikhlas. Itu yang pertama tuh, pelajaran kurikulum Ramadan. Puasa ngajarin kita ikhlas. Puasa ibadah yang nggak ada sugestinya, pahalanya nggak ada. Allah yang langsung nanggung pahalanya. Allah yang langsung nanggung pahalanya. Maka yang namanya mukmin ibadah ya udah ikhlas, serahin semua kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah tahu apa kebutuhan hambanya, biar ikhlas. Itu yang pertama. Puasa ngajarin kita ikhlas. Kurikulum pertama ikhlas. Maka nanti kita puasa ada pelajaran ikhlas. Biar mantep kita ajarin sama istri anak kita. Biar mantep. Kemudian yang kedua, puasa itu mengajarkan kita jadi orang jujur. Jadi benar kata Allah Subhanahu wa taala ketika mewajibkan puasa Ramadan, itu kan di ujung ayat Allah nyebutnya la'allakum tattaqun, agar kalian jadi orang takwa. Kan kalau cuma puasa doang nggak ada instrumennya, jadi takwanya susah jadi orang takwa. Tapi ada rahasia di balik puasa. Kenapa Allah menjadikan puasa media untuk jadi orang bertakwa? Tadi pertama ada ikhlasnya, kedua ada jujurnya. Bagaimana jujur? Ngajarin jujur, malu sama Allah begini. Puasa itu kata ulama ibadah sirriyah, ibadah yang rahasia, yang tahu cuma kita sama Allah Subhanahu wa taala. Yang lain nggak ada yang tahu. Beda sama ibadah yang lain. Sholat ada yang tahu, kelihatan. Tadi kan sholat asar kelihatan sama. Sedekah, zakat kelihatan, ada duitnya, ada hartanya, ada yang dikasih. Haji juga kelihatan. Oh, satu kampung orang tahu kita haji. Satu kampung orang tahu kita haji. Bahkan yang di kampung beda juga kita kasih tahu haji. Tapi puasa nggak ada yang tahu, cuman kita sama Allah. Dalam ibadah sholat, zakat, sedekah, haji, orang nggak boleh pura-pura, nggak bisa, susah. Mau pura-pura gimana? Sholat dia pura-pura, mau jongkok gimana? Dia nungguinnya gimana? Kalau pura-pura kan nggak bisa, kelihatan orang sholat. Tapi sedekah juga nggak bisa pura-pura. Apa yang mau dikasih, siapa yang dikasih nggak bisa. Haji pura-pura bisa, nggak bisa. Mau pergi haji kemana? Tanah Abang, beli korma, beli sejarah, pulang lagi gitu. itu gaya orang sekarang gitu nih. Saya kasih tahu nih, yang mau pergi haji kalau beli oleh-oleh di Arab Saudi mahal, biayanya juga mahal di bandara. Mending suruh orang di rumah belanja ke Tanah Abang, simpen di rumah, pas pulang haji kasih ke orang-orang. Kan mereknya sama, made in Mekah juga. Haji semua orang tahu. Karena semua orang tahu, nggak bisa pura-pura. Tapi puasa bisa pura-pura gitu. Puasa bisa kita pura-pura, orang nggak ada yang tahu. Di rumah kita makan, di luar orang kan nggak ada yang tahu kita puasa apa enggak. Ya kalau mau orang tahu puasa tinggal pasang muka lemes aja, bibir dikeringin, ada angin jatuh, lemes amat mas, puasa nih. Masuk masjid nyari senteran jadi tembok gitu. Ngapain mas, lemes amat lagi puasa gitu. Jadi itu puasa nggak bisa kita pura-pura. Bisa kita pura-pura. Kayak tadi ulama kan sering contoh itu, kita lagi wudhu, lagi puasa, kumur-kumur 3 kali, yang keluar 2 kali kan juga orang nggak ada yang tahu tuh. Jangankan sapam, wudhu, temen wudhu samping kiri kanan kita nggak ada yang tahu tuh kalau kita dalam. Tapi kenapa nggak dilakuin? Kenapa nggak dilakuin? Malu sama Allah. Maka malu sama Allah, jadi orang jujur bukan cuma puasa. Maksud Allah nih bawa keluar puasa nih, bawa di kehidupan kita sehari-hari. Kan orang takwa itu jujur bawa masjid doang, ke kantor beda lagi, ke pasar udah beda lagi. Banyak orang yang takut atasan tapi nggak takut Tuhan, begitu kata ulama. Jujur bawa keluar juga. Oh iya bener nih, saya sih mau kaya. Cuman kalau nipu orang sih nggak ada yang tahu. Istri juga nggak tahu tuh saya nipu orang. Cuman kan Allah tahu. Malu sama Allah. Saya bener mau lulus S2 nih, cuman kalau tesisnya jiplak orang gitu. Itu kan dosen nggak tahu, kampus juga nggak ngerti, rektor mana ada urusan. Cuman kan Allah tahu. Malu sama Allah. Oh iya, saya mau naik pangkat nih, naik jabatan, gajinya enak, fasilitasnya juga enak, anak istri jadi seneng.
Cuman kalau malsuin data, tilep sono tilep sini, orang sih gak ada yang tahu. Bos juga nggak ngerti kok, urusan udah sama saya semuanya. Cuman kan Allah tahu. Malu sama Allah. Malu sama puasa ngajarin kita, malu sama Allah. Ini kan kalau puasa, alhamdulillah nih udah berkembang, artinya orang kalau puasa bener, takwanya bener. Maksudnya imannya nambah. Benar kata Nabi, kalau puasa tuh iman nambah. Kenapa? Karena salah satu tempat setan tuh inna syaitan, gimana hadis Nabi? Inna syaitan yajri majrad dam. Setan itu lari di aliran darah saking dekatnya. Kata Imam Al-Ghazali dalam Ihya faqta'u majriyahu bilju. Tutup jalan-jalan setan itu dengan laknat. Orang biasa kalau puasa takwanya makin meningkat. Sering dengar kan orang lagi puasa, Mas, jangan bohong, ntar puasa batal. Padahal tuh bohong, puasa nggak puasa kan dosa. Man kenapa lagi puasa doang digituin? Tahu dia tuh puasa tuh memang bikin meningkat orang, meningkat iman orang. Jadi tuh puasa ngajarin kita jujur, puasa nih ibadah rahasia. Itu dia sekali lagi rahasia ngajarin kita. Udah ngapain ngarep sama orang? Allah saja yang cukup diharapkan. Itu kan kalau lagi puasa, apa namanya? Karena emang ini ibadah sirriyah, orang kan susah nilai. Orang nggak bisa nilai. Kan kalau sholat kelihatan orang bisa nilai. Oh, saya enak nih sholat di belakang Ustaz itu. Sholatnya khusyuk, bacaannya bagus, gerakannya juga berwibawa. Orang bisa nilai, seenggaknya pakai pikiran dia. Bisa nilai, enak nih sholatnya khusyuk. Oh, bapak itu sedekahnya bagus. Kok bisa nilai gitu sampean? Kemarin dia sedekah sekian ratus juta ke sini. Tapi nggak ngomong-ngomong, ikhlas kok. Nggak kayak orang sebelah. Sedekahnya 20.000. Pengumumannya panjang banget. Minta doa masuk surga lagi. 20.000 minta masuk surga. Bagus tuh, bapak itu ikhlas orangnya. Bisa nilai. Haji orang juga bisa nilai. Oh, bapak itu bagus ya hajinya. Kok bisa masuk nilai gitu? Iya, dia pulang haji sama tetangga makin akur, suami istrinya lancar, rezekinya juga aman, ibadahnya rajin, ke masjid jadi sering, sama tetangga jarang nyakitin orang. Hajinya bagus tuh. Tapi kalau puasa kan susah nilainya. Gimana nilai puasa? Oh, puasanya bagus ya. Oh, sampean kok bisa nilai gitu, Mas? Gimana puasanya? Tuh, iya, dia kalau puasa ngeludah mulu gitu. Gak bisa. Susah, gak ada hubungannya. Puasa ibadah rahasia, cuman kita dengan Allah yang tahu, ngajarin kita jujur. Kalau jujur lagi puasa 30 hari bisa, bawa nih pelajaran jujur keluar Ramadan. Oh iya, orang sih nggak ada yang tahu, tapi kan Allah tahu. Puasa ngajarin kita jujur. Itu yang kedua, yaitu kurikulum Ramadan. Jujur, malu sama Allah, malu sama Allah. Maka dulu ada anekdot tuh, ada anekdot zaman dulu kata ulama, apa namanya, cerita para kiai gitu. Dulu ada orang korupsi, ditangkap sama polisi. Bapak korupsi? Iya. Sekian ratus juta bapak korupsi? Benar Pak. Bapak muslim kan? Iya. Kok korupsi? Ya emang butuh Pak. Tapi kan Allah tahu Pak. Saya tahu, Allah tahu. Tapi kok masih berani korupsi? Ya Allah kan tahu gak ribut. Kalau manusia yang tahu ributnya sepanjang zaman. Allah diintimidasi sama orang itu. Itu kan nggak nyampe, pelajaran puasanya nggak nyampe. Dia taunya kalau puasa pokoknya gua dari subuh nahan lapar sampai maghrib. Sahur gua makan, buka gua pun makan, selesai urusan. Nggak tahu di dalamnya mau belajar apa. Akhirnya ya puasa Ramadan, kita kan udah berapa kali wisuda Ramadan. Dari setahun berapa kita balik, sekian kali kita wisuda Ramadan. Gitu kan. Maka ketika wisuda, sama kayak orang wisuda nih, lagi kuliah wisuda. Habis wisuda kan orang nggak nanya, bahasa Inggris lu berapa? Udah apa namanya, IPA lu berapa? Kemarin pelatihan ini pembedahan berapa? Kemarin ini instruktur bangunan nilainya berapa? Kan nggak dinilai. Yang dipikirin sama orang wisuda itu apa? Ini ilmu mau gua apain nih setelah gua wisuda? Ilmu mau gua apain nih? Gitu. Sama Ramadan, orang nggak peduli dulu Ramadan kita hatam berapa juz, hafal berapa juz, orang nggak peduli. Yang Allah tahu, yang orang tahu, gimana Ramadan ada bekasnya apa enggak? Gitu. Allah tahu kita hafal sekian juz, kita sholat malam sekian hari, kita sekian baca sekian juz, Allah tahu dapat pahalanya.
Cuma setelah Ramadan Allah mau tuh kebiasaan Ramadan bawa. Ini kan kita kalau ini yang paling sering ini sholat witir tuh. Witir aja anugerahkan untuk manusia bisolatin hiya khairun lakum min humrin ni'am. Itu sholat yang nilainya jauh lebih tinggi dibanding humrun ni'am. Humrun ni'am itu beberapa ulama mengatakan artinya unta merah. Unta merah itu maksudnya harta yang sangat berharga. Zaman dulu ini Nabi itu orang pintar, ngerti siapa yang diceramahin, ngerti siapa yang dikasih tahu. Maka dia bilang ini sholat penting banget, bagus banget, pahalanya lebih bagus daripada unta merah. Kenapa Nabi nyebut unta merah? Karena zaman dulu itu orang kalau baru punya rumah biasa, punya kambing juga biasa, punya kebun juga biasa. Tapi kalau udah punya unta merah, itu orang bingung ngasih harganya berapa. Saking mahalnya, saking bagusnya. Ya ibarat kayak kita lah gini. Kalau punya Avanza kan biasa gitu ya. Apalagi Agia Ayla ya LGC gitu. Biasa itu mah, biasa. Tapi kalau udah punya apa sih yang nggak ada harganya, bingung lagi. Udah punya pulau, itu lah mantep tuh. Udah punya pulau, nah gitu unta merah ini sholat nilainya lebih tinggi daripada unta merah. Apa sholat apa kata dulu sholat witir. Fa'aluha ma bainal isya ila sholatil fajr. Sholat habis isya sampai fajar waktunya. Sholat witir. Maka dalam beberapa mazhab Imam Abu Hanifah itu sholat witir bukan sunnah, itu wajib. Sholat witir dalam pandangan mazhab Imam Abu Hanifah wajib. Coba kalau kita lihat dalil-dalil anjuran witir itu semuanya hampir semua pakai kalimat amr, perintah. Ya kalau kalimat amr kan yang tadi wujud, wajib. Cuman kan emang cara istilah kompromi Imam Abu Hanifah dengan kompromi mazhab lain terhadap teks hadis itu beda. Kata mazhab Imam Abu Hanifah wajib. Ninggalin witir fasik jatuhnya. Ninggalin kewajiban jatuhnya fasik. Kalau orang fasik, apa konsekuensinya? Kesaksiannya tidak diterima. Jadi kalau ada yang mau nikah, tanya dulu tuh saksinya sholat witir apa enggak. Mas sholat witir gak semalam? Enggak, nggak bisa nih. Saksi mana bapak siapa yang nggak ada yang sholat witir rupanya. Satu kampung nggak ada yang sholat witir. Nikah kita undur besok malam, kita jemaah sholat witir. Untung kita pakai mazhab Imam Syafi'i. Untung yang katanya witir bukan kewajiban. Jadi itu yang kedua. Pertama tadi puasa ngajarin kita ikhlas. Kedua puasa ngajarin kita jujur. Ketiga puasa ngajarin kita sabar. Puasa ngajarin kita sabar. Ini yang nyambung dalam surat Az-Zumar ayat 10. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang-orang sabar itu pahalanya enggak pakai hitungan. Bighairi hisab. Kenapa? Karena puasa isinya sabar. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, pantas itu dalam hadis qudsi, as-shaumu li wa ana ajzu bihi. Enggak ada hitungan pahalanya, aku yang langsung nanggung. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Coba lagi puasa, kan sabar tuh. Emang implementasi kesabaran yang paling tinggi ya lagi puasa. Jangan sama yang maksiat. Yang halal kita jauhin kalau lagi puasa. Yang halal kita jauhin. Nasi goreng halal, minta habis maghrib. Nasi kuning halal, habis maghrib. Es kelapa halal. Es apa lagi? Es campur halal, habis. Istri kita halal tuh. Tapi kan entar habis tarawih, habis maghrib waktunya kecepatan. Apalagi ustaz kan mau berangkat ceramah tarawih kan juga waktu susah. Jadi itu jangan yang haram, yang halal kita jauhin ketika lagi. Itu bentuk kesabaran paling optimal kata Sayyidina Ibnu Abbas. Sabar itu kan ada 3. Sabar atas perintah Allah, sabar atas maksiat kepada Allah, sabar atas musibah. Ini hampir 3-tiganya ada dalam puasa kita. Dari mulai pada subuh sampai maghrib setidaknya ada sabar taat dan sabar maksiat walaupun tidak ada musibah. Tapi setidaknya kan ada juga musibah kalau lagi puasa, kan macam-macam aja orang mah. Jadi itu Allah puasa ngajarin kita sabar, maka sabar ini kita juga bawa ke luar. Nah tadi penting di awal saya buka bahwa nanti lagi puasa jangan banyak la yarfus wa la yafsuq. Jangan berkata kotor, jangan berkata keji. Salah satu bentuk kekejian kata ulama memperpanjang debat dalam hal agama.
itu mengeraskan hati, hati-hati. Ya, maka penuhi ilmunya. Ini mumpung waktunya masih ada, saya mau bahas tentang sedikit nih nawaitu shauma ghadin. Sering ditanyain saya, nawaitu shauma ghadin. Jadi kata ulama, kata Nabi Muhammad SAW, innamal a'malu binniyat. Segala amal itu tergantung niatnya. Dari hadis ini kemudian ulama membagi. Jadi yang namanya niat punya fungsi. Ini disebutkan dalam Al-Ashbah wa Nadhair Imam As-Suyuti, dan kemudian banyak ulama-ulama usul fikih mengutip juga dari beliau. Fungsi niat ada dua dari hadis ini. Pertama, kata Imam As-Suyuti, al-farqu bainal ibadah wal 'adah. Niat itu membedakan antara ibadah dengan kebiasaan. Kebiasaan kita banyak yang mirip ibadah, maka biar jadi ibadah diniatin. Bangun tidur itu kan kita punya kebiasaan sikat gigi, itu siwak tuh, sama kayak sunnah Nabi. Cuma kalau sikat gigi doang, nggak ada niat buat ngikutin Nabi, nggak ada niat ibadah, hilang baunya. Giginya bersih dapat, cuma nggak dapat pahalanya. Tapi kalau diniatin untuk ngikutin sunnah Nabi, jangankan sikat gigi, cuci tangan habis bangun tidur kan juga sunnah Nabi. Ya kan, manistaiqadha ahadukum falayaghmis yadahu fi ina hatta yaghsilahu thalathan, gitu kata Nabi. Yang bangun tidur jangan langsung celupin tangannya ke kolam, ke ember, jangan. Tapi cuci dulu di luar bejana. Kan zaman dulu orang wudunya langsung di ember gitu, langsung di bak gitu. Kata Nabi jangan dulu di bak, tapi cuci tangan dulu di luar bak 3 kali, sunnah. Kalau diniatin jadi pahala. Kenapa kata Nabi kok mesti cuci tangan? Fa innahu la yadri ayna batat yaduh. Karena dia tadi lagi tidur nggak tahu tuh tangan nginep di mana semalam. Maka dicuci. Ini benar kata Nabi, ini saya gak ngarang. Kata Nabi gitu. Maka itu kalau cuma cuci tangan doang kan iya hilang baunya, bersih tangannya, cuma nggak dapat pahala. Mandi hari Jumat dapat wanginya, dapat bersih badan, tapi nggak dapat ibadah. Kenapa? Nggak ada niat. Ini lagi nongkrong begini nih. Ini kan kalau nggak niat iktikaf nggak dapat apa-apa, Mas. Benar kan? Ini kan kebiasaan kita nih. Gojek, tukang taksi, itu kan nongkrongnya di masjid. Emang biasa kan itu istirahat, ngadem, nongkrong di masjid. Cuma kalau diniatin, nah itu iktikaf fi hadzal majlis madum tu fihi lillahi, dapat pahala iktikaf tuh. Nah, itu kan kebiasaan kita. Cuman kalau nggak ada niatnya nggak jadi. Itu yang pertama, fungsi niat bedain antara ibadah dengan kebiasaan. Kemudian yang kedua, fungsi niat harus apa namanya? Tufarriqul ibadah ba'daha bi ba'd, membedakan antara ibadah yang satu dengan ibadah yang lain yang punya kemiripan. Zuhur asar sama-sama 4, tahiyat kedua ada, tahiyat pertama ada, sama 4 rakaat salam. Cuman apa bedanya? Niat yang bikin beda. Salat subuh, masuk masjid tahiyatul masjid dulu. Habis tahiyatul masjid kemudian qobliyah subuh. Habis itu datang salat subuh. 3 salat mirip semua. 2 rakaat. Kalau pakai kunut jadi beda tuh. Kalau nggak pakai kunut jadi sama semua. Tapi apa yang membedakan? Niat. Jadi kata guru saya, biar malaikat nggak bingung. Malaikat nyatetnya enak. Nih orang sholatnya sholat apa? Mungkin ngangkat, nggak tahu orang sholat apa kan gitu. Jadi kalau malaikatnya baper nggak mau nyatet bagaimana? Kan gitu. Maka lebih simpel begitu. Biar kita kan amal kita tergantung niat. Nah maka dalam sholat, maka dari hadis ini, dari fungsi niat ini ada namanya syarat niat harus ta'yin, harus menentukan spesifik tertentu. Nggak boleh bias, nggak boleh mutlak. Usolli, nih mohon maaf nih, walaupun tidak semua orang setuju, tapi saya jelasin kenapa ada usolli. Usolli fardhu, saya sholat fardhu. Kenapa sebutin fardhu? Karena sholat ada sunnah, ada fardhu. Habis fardhu sebutin lagi fardhu zuhri. Kenapa ada zuhur ya? Kalau fardhu kan ada 5. Ada subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Fardhu zuhri udah, terus habis itu apa? 4 rakaat. Sebutin, kenapa 4 rakaat? Iya kan musafir ada yang 2, ada 4, ada 2. 4 rakaat. Ente imam apa makmum? Makmuman. Adaan apa qodaan? Tepat waktu apa salat qodha? Oh, saya adaan. Lillahi ta'ala. Selesai. Kenapa? Harus ta'yin, ditentuin sholatnya. Kenapa ada usolli? Walaupun emang gak wajib sih. Begitu juga ada nawaitu shauma ghadin. Nawaitu shauma ghadin, saya niat puasa kapan? Besok ghadin.
Untuk apa? An ada ifardi, untuk kewajiban. Yang namanya kewajiban puasa kan ada 4. Puasa wajib ada 4. Ramadan wajib, qada Ramadan wajib, nazar wajib, kafarat wajib. Ada 4 jenis ibadah puasa yang wajib. Maka ditentuin fardunya fardu apa? Fardu Ramadan. Ramadan tahun kapan? Hadhis sana. Tahun ini, bukan tahun kemarin, bukan tahun depan. Lillahi ta'ala. Maka itu ada nawaitu shaum Ramadan. Niat dalam hati, benar niat dalam hati. Lebih bagus dalam hati, bukan lebih bagus, emang niat mah dalam hati. Cuman kan ada orang yang susah hatinya ngelafazin, kalau enggak dituntun sama mulut. Jadi bagus-bagus saja, boleh aja. Jadi nawaitu shaum Ramadan boleh. Enggak pakai nawaitu shaum Ramadan juga enggak apa-apa. Pakai niat puasa, besok lihat. Selesai urusan pakai bahasa Indonesia. Cuman kan guru kita, ulama Timur Tengah, ada yang ngajar pakai bahasa yang dia punya. Nulis kita pakai bahasa yang dia punya, bahasa Arab, maka sebut nawaitu shaum Ramadan. Kalau gurunya orang Kerawang kan beda tuh. Bahasanya beda. Maka beberapa masjid di Jakarta masih banyak habis nawaitu shaum Ramadan diterjemahin. Sajaku, aku niat berpuasa esok hari. Jadi ini kok apa potensi untuk ada perdebatan. Maka untuk itu pelajari ilmunya biar nggak banyak debat. Biar nggak banyak debat, puasa kita jadi optimal, berisi, jadi mantap. Jadi nggak disindir sama Nabi. Amin shaimin laisa lahu min siyamihi ilal juwal atas. Gitu kan, jangan yafus, jangan kata kotor, jangan yafsuk, berkata keji. Fa idza qatalahu ahad aw sabahu ahad. Kalau dihina, qatala, diajak berantem kalau bahasa kita. Diajak hina, kata Nabi, faqul inni shaim, inni shaim. Maka bilang, saya lagi puasa, saya lagi puasa. Maksudnya bukan omongannya, tujuannya. Bukan. Dia lagi diajak berantem. Gue lagi puasa nih. Ngomong lagi puasa, matanya melotot, mukanya merah, tangan sambil ngepal. Bukan itu tujuan hadisnya. Fakul inni shaim, kata beberapa ulama hadis, fi nafsih, dalam dirinya. Sadar lagi puasa, jangan berantem. Sadar lagi puasa, jangan kebawa emosi. Sadar lagi puasa, nggak usah diladenin orang yang dekat. Gitu. Mau cuman, gue lagi puasa, awas gue lagi puasa. Itu kan sama kayak imam sabu subuh faku. Benar sunnah, cuma tujuannya kan bukan redaksinya. Tujuannya itu anjuran, perintah buat melurusin barisan. Percuma tuh bahasa Arab imamnya pasif. Sawu subuh fakum fa inna taswiyatas sufuf min zamanis shalah. Cuman mau nggak ngerti mau apa. Tujuannya nggak nyampe. Maksudnya tuh ngerapiin barisan, lurusin barisan, mas lurusin. Yang belakang belum bisa maju. Itu tujuannya. Itu maksudnya, bukan kalimat inni shaimnya. Sadar kalau lagi puasa, maka jangan kebawa emosi. Mungkin itu karena sudah jam 5:30, maghrib itu kan sekarang jam 5:45. Maghrib jam 4:45. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan jazaa. Diucapkan kepada Ustaz Zulkifli yang telah menyampaikan materi-materinya yang mendapatkan ilmu kita untuk persiapan di bulan Ramadan. Untuk acara selanjutnya yang tanya jawab, bagi para ibu guru dan bapak guru yang menginginkan untuk bertanya dan berjawab, enggak ya, bertanya saja, dipersilahkan untuk bertanya. Masih ada waktu sekian menit. Kata Ustaznya tadi maghribnya jam 5:45, sekarang menunjukkan 5:29. Masih ada berapa menit untuk sesi tanya jawab. Untuk terlalu cepat itu. Silakan bagi untuk yang ikhwan dulu. Ikhwan tidak ada. Ikhwan. Oke, tidak ada ikhwan, berarti dilanjutkan ke akhwat. Silakan. Assalamualaikum.
sebelum maghrib itu udah heboh untuk mencari buka puasa. Bahkan kalaupun kita sholat puasa sunnah pun misalnya makan siang kita, terus nanti saja saya bungkus saja, atau ditawarin orang, saya sedang puasa, tapi boleh dibungkus saja. Ada yang sebaiknya mungkin maaf saya sedang puasa, terus berlalu saja, atau maaf saya sedang puasa, terus dibungkus gitu kan, kesannya jadi lucu gitu. Ya seharusnya ikhlas, sabar, menahan sampai maghrib, tapi dia tuh sudah memikirkan untuk nanti buka puasanya sampai apa ya. Kemudian apalagi yang ibu-ibu ya yang sudah disiapkan, nanti menu buka puasanya apa ya, sampai dirancang gitu kan menu buka puasanya. Jadi itu saja pertanyaan saya. Ini pertanyaannya soal makanan ya. Ikhlas. Lagi puasa ditawarin makan gitu. Apalagi mau buka ditawarin. Iya. Puasa bikin makan tuh. Ya itu kan rezeki. Diambil ya, mau rezekinya ditolak juga ya nggak apa-apa. Jadi sebenarnya apa namanya? Emang benar kata Nabi itu liswaimi farhata. Orang yang puasa itu punya dua kebahagiaan. Farhatun inda iftar wa farhatun inda liqa'i rabbi. Satu kebahagiaan ketika berbuka. Memang biasanya orang kalau lagi buka puasa senang. Karena saking senangnya dia pada ngumpul, kita mau buka apa nih? Mau buka pakai apa? Buka pakai tangan juga kan bisa sebenarnya. Buka botol. Jadi sebenarnya nggak apa-apa ya, pilihan gitu. Kalau ada yang nawarin gitu, bilang maaf saya lagi puasa. Cuma kalau boleh dibungkus boleh apa enggak gitu. Saya susah jawabnya tuh. Saya nggak jawab lah, susah sih. Yang lain aja ya aku ya, nggak apa-apa ya. Itu saya kalau nyari kitab susah tuh. Nggak ada di kitab tuh pertanyaan kayak gitu tuh. Jadi ibu mohon maaf tuh. Cuman kalau emang lagi ibu ngumpul mau pada bikin makanan buka puasa ya nggak apa-apa, mau bikin aja. Ya nggak boleh kan kalau nyicipin sambil makan. Ya emang namanya orang senang gitu ya. Orang senang mau buka puasa, itu kan orang puasa kan senang banget. Lu saking senangnya mau buka puasa, gembira minta ampun. Gembiranya minta ampun. Orang yang tadi zuhur ngantuk di kantor jam 1, jam 2 tidur, pas udah mau pulang senang malah, sigap banget dia pulang. Nah, mau buka. Maka kalau lagi apa nggak tahu kalau Jakarta ini kalau 3. Kalau Jakarta tuh kalau lagi buka macetnya minta ampun. Jam 5, jam setengah 6 itu nggak ada jalan gitu. Itu parkir bersama namanya. Cuman herannya pas udah azan la ilaha illallah selesai itu jalanan kosong lagi. Wah, aneh kayak gitu deh. Jadi ibu mohon maaf ya, saya nggak bisa jawab. Contohnya boleh dibungkus lah intinya. Saya simpulkan boleh dibungkus tuh. Baik, untuk selanjutnya masih ada maksimal 3 lagi. Kebanyakan ya 2 lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustaz mau nanya, sebenarnya ini pertanyaan anak murid saya ya. Tadi sempat mereka bertanya karena penjelasan tentang puasa. Dia sempat tanya ke kami guru-guru di kelas 4. Dia nanya gini, Bu, kalau kita puasa, boleh nggak kalau kita mengharapkan THR? Minta THR. Karena tadi kan juga Ustaz menjelaskan tentang keikhlasan ya. Nah, bagaimana mengajarkan anak-anak manfaat dari berpuasa untuk meningkatkan ibadah dan keikhlasan dengan dia termotivasi untuk mendapatkan THR. Karena saya juga pas jawab, gimana ya jawabnya ya? Oke, saya Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau THR, jangan anaknya istri saya juga pengen. Jadi yang namanya ikhlas itu kan sumbernya dari hati. Sumbernya iman. Iman orang beda-beda. Ada yang masih belajar,
ada yang sudah medium, ada yang sudah profesional, ada yang world class. Yang kata Imam Al-Ghazali, saumul khusus. Itu yang ikhlasnya udah tingkat tinggi. Bahkan kalau kita baca Ihya Ulumuddin Al-Ghazali, orang yang namanya puasa saumul khusus, yufakkiru fid dunya lahdatan, itu batal puasa. Mikirin dunia sedikit aja, itu batal puasanya. Cuman kan itu tingkat ikhlasnya orang yang beda tuh makomnya buat kita jauh. Jadi kalau buat pembelajaran ya boleh-boleh aja. Sama kayak kita juga sama nih. Pertama masih bisa ngarep ini itu. Cuman kan makin lama kudu belajar. Oh iya, aneh kan punya Allah. Masa mau ngarepin manusia? Gitu juga anak-anak kalau dia ngarepin THR ya wajar aja. Tapi anak-anak THR dari mana ya? Mungkin ngarepin hadiah sepeda kali gitu. Yang namanya kualitas iman, ikhlas kan bertahap, bertingkat. Beda-beda tiap orang. Jadi sebagai sarana latihan ya boleh-boleh aja. Cuman kan nanti diajarin. Terus ibarat orang yang nggak pernah datang ke masjid buat taraweh, pas itu dia mau taraweh. Kenapa? Karena ada gacoannya di sana. Tahu gacoan? Ada gebetannya. Kemeweh. Ya buat orang pemula ya biarin aja. Nggak apa-apa. Cuman kan nanti diajarin lagi gitu. Sama kayak anak kecil baru lahir kan nggak langsung makan nasi. Orang baru belajar Islam kan nggak langsung tingkat ikhlasnya tingkat profesional belum. Sama kayak baru lahir kan nggak langsung makan nasi. Kasih susu 4 bulan, 5 bulan dijajalin serelak, pisang, kemudian pepaya. Ntar 6 bulan sudah mulai makan apa lagi? Ya kelereng. Baru jadi yang namanya ikhlas bertahap, tapi mesti diajarin, tapi memang wajar bagi kita. Saya juga kalau puasa udah ikhlas amat tuh. Iya, namanya orang kan bisa ngarep, ntar dapat ini, ntar dapat. Namanya orang, iman bisa naik, bisa cuman makin banyak ibadahnya, makin banyak pengetahuannya. Jadi selalu itu menunjang iman kita, iman kita. Jadi ikhlas memang perlu dilatih dari awal, nggak apa-apa. Adik kalau bisa puasa sampai maghrib, Papa kasih apa gitu. Jadi itu Ibu, mudah-mudahan bisa menjawab. Ada lagi atau? Assalamualaikum Pak Ustaz. Pertanyaan saya adalah ada yang menyatakan bahwa kalau sudah taraweh tidak perlu tahajud lagi, itu sama saja katanya dengan tahajud. Itu saja. Assalamualaikum. Saya juga pernah membaca pernyataan itu, cuma lupa itu di mana. Tapi kata ulama, taraweh dengan tahajud beda. Mereka sama-sama sholat malam, tapi beda. Sama seperti witir juga kan sholat malam. Tapi bukan berarti sama. Jadi kata ulama kan definisi tahajud itu kan begitu. Sholatul laili fi thulutsai laili, sholatun tu'addu fi thulutsai laili ba'da raqdin, setelah tidur. Kalau belum tidur bukan tahajud namanya. Jadi setelah sholat tarawih kemudian ditutup dengan tidur, setelah tidur ada kesunahan kita sholat tahajud lagi. Kenapa? Karena beda sholat tarawih dengan sholat tahajud. Walaupun memang ada sama ini sholat tahajud, ya udah sholat tarawih begitu sama. Tapi ada juga beberapa beda, sholat tahajud sama sholat tarawih beda. Sama-sama sholat malam tapi beda. Begitu. Maka setelah bangun sahur, sebelum sahur nggak ada masalah sholat tahajud lagi. Tapi ya tetap itu bagi yang mengatakan sholat malam itu sama, tarawih ya sholat tahajud ya monggo. Tapi bagi orang yang mau terus ibadah ya jangan diomelin juga, kan kasihan. Jarang-jarang dia sholat, jarang-jarang bangun malam. Pas bangun malam waktu sahur ibadahnya diomelin kan kasihan. Iya, jarang loh kita bangun, bukan kita, saya gitu. Jarang loh saya bangun malam kalau nggak sahur nggak bangun, maka biasa saya manfaatin sholat tahajud dulu, gitu. Itu kan salah satu kemuliaan yang diberikan Allah untuk Ramadan bisa bikin kita berbuat ibadah yang mungkin nggak pernah kita lakukan. Itu mungkin Ibu.
Ada lagi nggak? Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini berkaitan dengan yang pertama dengan mandi ketika puasa Ustaz di siang hari gitu ya. Biasanya kan kalau lagi puasa kita lemes nih. Kalau udah terkena air kita agak ada tenaga lagi Ustaz. Itu hukumnya seperti apa Ustaz? Kemudian kan kalau di mandi itu kan banyak lubang yang basah gitu ya, kalau kemasukan air gitu ya, apakah itu bisa membatalkan? Yang satu lagi terkait imsak Ustaz, apakah imsak itu kita ketika ada bunyi imsak gitu, apakah udah stop nggak boleh lagi atau masih boleh diteruskan sampai dulu azan subuh gitu? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang pertama mandi. Jadi tidak batalin puasa. Cuman memang beberapa ulama memakruhkan itu. Memakruhkan dalam bentuk yang berlebihan, sama seperti kumur-kumur kan nggak batalin puasa. Tapi kalau berlebihan dikhawatirkan membatalkan puasa. Karena kenapa beberapa ulama sangat wanti-wanti soal mandi? Karena ada 7 lubang. Ada 7 lubang yang disebut dengan sab'atu manfat tubtilu siyam. 7 lubang yang batalkan puasa. Lubang 2 lubang telinga, 2 lubang hidung, 2 lubang depan belakang, dan juga lubang mulut. Maka 7 lubang ini kata ulama Syafi'i mesti dijaga baik-baik. Begitu juga mandi, khawatir kalau mandi 7 lubang itu ada yang masuk. Maka kalau mandi wajar-wajar aja, pagi saja, sore aja. Kalau emang lemes gitu, ini resep nih biar kalau lemas puasa biar segar lagi. Pertama wudu. Habis wudu masih lemes juga, ke Carrefour aja. Numpang ngadem. Udah. Bener. Emang yang adem gratisan gimana kalau nggak di Carrefour? Kemudian yang kedua, soal imsak. Jadi imsak itu, jadi kalau yang beneran berhenti makan tuh kapan? Ya ketika subuh itu, ketika azan Abdullah ibnu Umi Maktum itu azan subuh. Sebenarnya memang kalimat imsak kalau dalam literasi Indonesia sudah mengalami pergeseran makna, begitu ya. Tapi buat saya nggak masalah. Yang benar berhenti makan tuh ketika azan subuh. Tapi kalau kata imsak dipakai buat azan subuh ya berarti imsak nggak boleh makan. Cuman karena di Indonesia imsak dipakai untuk makna yang berbeda. Bagi saya nggak ada masalah. Sama seperti orang Betawi. Orang Betawi. Jadi karena jadi dalam kaidah usul fikih itu ada namanya al-ada muhakkamah. Ketika menjelaskan al-ada muhakkamah, ulama juga mempartisi masalah-masalah yang mungkin terjadi dari kaidah ini. Salah satunya idza ta'aradul lafdhu bil lughah. Kalau ada satu kalimat berbeda dengan makna bahasanya, yang dipakai. Wa idza ta'aradul lafdhu bil lughati laha ta'alluqul hukmi. Ada lafaz yang berbeda dengan bahasa, yang bahasa itu punya kandungan makna syariat. Dan imsak bagi saya itu kalimat bahasa Arab biasa yang tidak punya kaitan hukum. Sama seperti orang Betawi bilang. Orang Betawi sampai sekarang itu nyebut kamar mandi sumur. Benar nggak? Pak Kolum mana Pak? Lagi di sumur. Padahal kamar mandinya nggak ada sumurnya. Sumur secara bahasa itu kan lubang di tanah sumber mata air. Nah tapi ketika ada yang bersumpah demi Allah, pokoknya kalau gua masuk sumur, istri gua talak. Ketika itu mana yang dipakai? Bahasa atau kebiasaan orang situ? Kebiasaan yang dipakai. Kenapa? Karena kalimat sumur tidak punya kandungan hukum. Maka ketika dia masuk kamar mandi, ada atau nggak ada sumurnya, dia sudah masuk sumur. Karena sumur dalam kalimat orang tersebut itu kamar mandi. Sama seperti kalau orang Betawi juga nih. Kata orang Betawi, lo makan ikan apa toh? Ikan. Ikannya ikan ayam. Ikan bukan ikan, tapi maksudnya daging. Jadi kalau ada yang semua wallahi demi Allah kalau aneh makan ikan, aneh talak bini aneh. Maka yang dipakai bukan kalimat bahasanya, tapi kalimat yang dijadikan urf di kampung tersebut, yang udah merata gitu. Kalau dia makan daging, walaupun bukan ikan, itu daging. Tapi kan orang sebut Harapkan terus bersamamu selalu.